warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak, yang hadir banyak, yang jawab masih sedikit. Habib doain mudah-mudahan yang jawab salam Allah panjangkan umurnya, Allah sehatin badannya, Allah tambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada ibadahu lit-ta'allumi wat-ta'lim. Wassalatu wassalam ala man hadana ila as-siratil mustaqim, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fasiyadatul habaibil kurama wal asatizatil fudala, wa nakhussu bidzikri ila sayyidil walid Al-Habib Abdullah ibn Idrus ibn Taha Al-Haddad. Kita doakan mudah-mudahan guru kita sahibul majlis, beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para habaib yang lainnya yang begitu banyak hadir di ini majlis, bil khusus keluarga besar sahibul majlis. Ada Al-Habib Abu Bakar Al-Haddad, begitu juga Al-Habib Alawi, Wal-Habib Ja'far bin Umar bin Saggaf bin Abu Bakar As-Saggaf, dan para habaib yang lainnya yang hadir di ini majlis, yang Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Namun insyaAllah mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, sehingga terus bisa membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan insyaAllah tidak pulang kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa yang kita hajatkan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Habib nggak panjang lebar karena emang waktu udah sempit. Dikit lagi bakal masuk waktu zuhur. Tadi Bang Jack, beliau bisik-bisik, Beb 15 menit aja Beb ya. Habib bilang gak usah 15, insyaAllah 10 menit cukup. InsyaAllah walaupun sedikit menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, disebutkan oleh Ka'bul Ahbar, beliau adalah seorang pendeta yang berasal dari kota Yaman. Beliau adalah seorang pendeta yang berasal dari Yaman, dan beliau masuk Islam menjadi seorang tabi'in dan sangat cinta kepada Nabi kita Muhammad, sangat cinta kepada Rasulullah.
dan beliau sering mengutip tentang sedikit kemuliaan Nabi kita Muhammad. Tahukah antum sekalian, beliau menyatakan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau pernah berwasiat kepada putranya yaitu Nabi Allah Syith alaihissalam. Beliau berkata, wahai Syith, anta khalifati min ba'di. Wahai Syith, engkau adalah pengganti setelah aku wafat. Fakhudha bi'imarati taqwa wal urwatil wuthqa. Maka pimpinlah kekhalifahanmu dengan penuh amanat dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Itu pesan yang pertama Nabi Allah Adam kepada putranya yaitu Nabi Allah Syith alaihis salam. Lalu apa pesan yang kedua? Pesan yang kedua Nabi Allah Adam alaihis salam, beliau mengatakan kepada putranya, wa kullama dzakartallah fadhkur indahu isma Muhammadin. Dan tatkala engkau berzikir mengingat Allah, maka sebutlah di sisi nama Allah, namanya Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi. Kenapa Nabi Allah Syith dipesan oleh Nabi Adam, padahal pada saat itu Nabi kita Muhammad belum dilahirkan ke dunia ini? Beliau dipesan untuk banyak-banyak menyebut nama Rasulullah. Beliau dipesan oleh Nabi Allah Adam untuk memperbanyak menyebut nama Nabi kita Muhammad. Apa kata beliau? Karena aku ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Allah Adam, aku melihat namanya Nabi kita Muhammad, aku melihat namanya Rasulullah tertulis di mana tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Namanya Rasulullah ditulis oleh Allah di tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, Habib enggak munafik, Al-Fakir tidak munafik. Sering di acara-acara dibikinin banner, para asatid, para habaib dibikinin banner. Kadang ada fotonya dipajang di tengah-tengah lapangan, betul? Begitu dipajang, kadang kita suka lewat situ tuh. Begitu kita lewat, kita lihat tuh ada muka kita. Itu foto kita dipampang di lampu merah, girangnya luar biasa. Betul apa betul? Ada rasa bangga tersendiri, betul? Gak bisa bohong. Padahal setelah maulid seminggu itu banner diturunin. Bahkan Habib gak jarang lihat banner kita tuh dibikin buat tempat nasi uduk. Itu kita bangganya bukan main. Apalagi Nabi kita Muhammad, namanya ditulis oleh Allah di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana keagungan Rasulullah SAW. Bahkan bukan cuma itu, apa kata Nabi Allah Alam? Kata Nabi Allah Adam, "Tsumma tuftus samawat." Kemudian aku diajak keliling oleh para malaikat menuju seluruh langit, 7 lapis langit. Falam ara maudhi'an. Maka aku tidak melihat tempat di langit di 7 lapis langit kecuali aku melihat ada namanya Rasulullah. Kecuali aku melihat ada namanya Nabi Muhammad. Bahkan bukan cuma itu, kata Nabi Allah Adam, "Tsumma rabbi askananil jannah." Kemudian Allah berikan aku tempat tinggal di dalam surganya. Falam ara ghasran wala ghurfatan wala kulla syai' fil jannah. Aku tidak melihat gedung, aku tidak melihat bangunan-bangunan yang tinggi di dalam surga, aku tidak melihat rumah-rumah yang berada di dalam surga. Aku tidak melihat dedaunan yang ada di dalam sorga. Aku tidak melihat bidadari yang ada di dalam sorga. Dan aku tidak melihat para malaikat. Kecuali di semua hal tersebut tertulis namanya Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi. Habib sampai sini mau tanya, berarti Nabi Muhammad agung tidak? Mulia tidak? Ada enggak yang keagungannya kayak Nabi Muhammad? Ada enggak yang kemuliaannya kayak Rasulullah? Tidak ada, saudara sekalian. Beliau asyraful makhlukat. Manusia yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, saking mulianya Rasulullah, disebut di dalam kitab Bahjatun Nufus, sahibul kitab Bahjatun Nufus, beliau mengatakan, saya punya tetangga musrif ala nafsih. Tetangga saya sama dosa doyan. Doyannya sama, orangnya paling rese, udah paling brengsek bahasa kata orang Betawinya. Bahkan ketika dia mati, orang bukan ngucap innalillahi, malah nyebutkan alhamdulillah. Ini parah kan orang kalau udah begini, betul? Begitu dia mati, orang ngucap bukan innalillahi, malah ngucap. Dia mau tanya, berarti orang model begini hebat, masya Allah, apa brengsek ini? Masya Allah. Cuma saudara, begitu ini orang meninggal dunia, dilihat oleh beliau di dalam mimpinya, wa arahu fil jannah, ini orang yang brengsek, yang banyak dosanya, berada di dalam surganya Allah. Padahal semua maksiat dia doyan, semua maksiat dia lakuin. Tapi begitu meninggal, diimpikan oleh beliau berada di dalam surganya Allah. Kemudian beliau bertanya, bimanil tihadihil manzilah, dengan sebab apa engkau memperoleh kedudukan yang luar biasa seperti ini? Apa dia bilang? Inni ahdur majlisan wa sami'tu muhaddithan. Saya pernah hadir di satu majlis dan saya pernah mendengar seorang ulama yang mengatakan, man rafa'a sautahu bis salati 'alan nabi Muhammad dakhalal jannah. Barang siapa yang mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya ketika mendengar nama Nabi Muhammad, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka dia pasti masuk ke dalam surganya Allah. Maka mulai dari itu, tidak saya mendengar nama Rasulullah, tidak saya mendengar namanya Nabi Muhammad, kecuali saya orang yang paling pertama mengangkat suara dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka dengan sebab bersalawat kepada Rasulullah, dengan sebab itulah saya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah. Makanya beruntung luar biasa. Dari awal, dari pagi kita baca salawat terus. Kita enggak minta macam-macam ya Allah, kita minta satu ya Allah, jangan wafatkan kita, kita minta sama Allah, kecuali ketika kita wafat kita melihat Nabi Muhammad, kita bisa melihat Rasulullah. Karena orang yang bisa melihat Rasulullah ketika hidup ataupun semasa wafatnya, maka dia pasti akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan menambahkan cintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.